Dan ketulusan itu tidak bisa dibuat oleh tim kreatif manapun. Bila mana saya menang, maka Allah izinkan saya. Bila saya kalah, maka Allah akan selamatkan saya. Pernah nggak sih kalian bertemu seseorang yang bahkan sebelum dia bicara panjang lebar, kita sudah merasakan tenang? Bukan karena dia sempurna, bukan karena dia selalu benar, tapi karena ada keteduhan yang sulit dijelaskan. Halo warga, apa kabar? Saya sehat ya. Gua hari ini mau bahas atau sharing sedikit tentang sosok Anies Baswedan. Beberapa waktu lalu gue sering bertemu dengan Pak Anies, bahkan sempat juga ikut kampanye waktu Pilpres bersama beliau keliling Indonesia. Lalu saya sempat bertemu langsung dan ngobrol walaupun singkat-singkat dengan Pak Anies Baswedan, dan jujur kesan yang paling tertinggal bukan pidatonya, bukan statusnya, bukan juga popularitasnya, tapi caranya mendengarkan. Di zaman ketika semua orang ingin didengar, saya justru bertemu seseorang yang nyaman menjadi pendengar. Setiap kali bertemu dan berfoto, beliau akan merangkul, salaman. Beliau selalu meletakkan tangan beliau di atas dada kita. Dan paling bikin gua nggak habis pikir, si bapak ini terlihat tak pernah marah-marah walaupun ada kesalahan yang fatal. Gua sadar marah itu manusiawi, tapi beliau itu tahu cara marahnya memanusiakan manusia, bukan bentak-bentak, bukan caci maki. Ada aura tenang yang jarang saya temukan pada tokoh publik hari ini. Dan dari situ saya sadar satu hal, kadang orang dengan kapasitas besar justru bukan mereka yang paling keras suaranya, bukan mereka yang paling ramai pendukungnya, bukan juga paling hebat memainkan panggung, tapi mereka yang tetap tenang bahkan saat dihujani kebisingan dan kritikan serta hujatan. Ada satu kalimat dari beliau yang sampai hari ini terus teringat di kepala gua. Kalimat yang dia sampaikan, bila mana saya menang, maka Allah izinkan saya. Bila saya kalah, maka Allah akan selamatkan saya. Coba kalian renungkan sebentar. Kalimat itu sederhana sekali, tapi dalam sekali. Karena kebanyakan manusia hanya siap menerima kemenangan. Sedikit sekali yang siap menerima kekalahan dengan lapang dada. Banyak orang menghubungkan kemenangan dengan harga diri, dengan kehormatan dan pembuktian. Tapi kalimat tadi berbeda. Kalimat itu menunjukkan bahwa ada manusia yang percaya. Tidak semua yang kita inginkan itu baik untuk kita. Tapi sayangnya di negeri ini kecerdasan sering kalah oleh kebodohan. Orang yang bicara lembut dianggap lemah, orang yang santun dianggap pencitraan, orang yang berpikir panjang dianggap tidak tegas, bahkan dianggap bodoh.
hanya bisa mainkan kata-kata. Padahal mungkin kitalah yang terlalu terbiasa dengan kemarahan. Tidak semua kekalahan adalah musibah. Kadang karena kita gagal justru karena Tuhan sedang menjaga kita. Dan saya rasa itulah alasan kenapa sosok seperti Anies selalu mengundang reaksi yang ekstrim. Bukan karena semua orang membencinya, tapi karena ketenangannya sering membuat orang tidak nyaman. Apalagi di era media sosial sekarang ini, era ketika orang lebih suka potongan video 10 detik daripada mendengar penjelasan utuh, dan lebih senang mengejek daripada memahami. Dan nanti kalau video ini ramai sekalipun, kalian mungkin akan melihat sendiri di kolom-kolom komentar. Sudah pasti akan ada yang tidak nyambung, ada yang caci maki, ada yang marah-marah tanpa tahu sebenarnya siapa Anies. Dan anehnya itu justru membuktikan sesuatu bahwa bangsa ini kadang belum siap berdialog. Kita lebih siap bertarung daripada mendengar. Kita lebih siap caci maki daripada mencari kebenaran itu sendiri. Padahal seorang pemimpin bukan cuma soal siapa yang paling kuat bicaranya, tapi siapa yang mampu menjaga kepalanya tetap dingin dan tenang ketika semua orang kehilangan arah. Saya tidak sedang bilang Anies itu sempurna. Tidak ada manusia yang sempurna. Tapi setelah pernah bertemu dan ngobrol langsung, saya mengerti kenapa banyak orang merasa dekat dengan beliau. Karena ada ketulusan yang terasa begitu menusuk di hati, tersimpan. Dan ketulusan itu tidak bisa dibuat oleh tim kreatif manapun. Kalian tahu, orang yang benar-benar tenang biasanya tidak sibuk membuktikan dirinya hebat. Dia tidak perlu berteriak, tidak perlu menjatuhkan orang lain, tidak perlu marah-marah agar terlihat kuat. Karena kedewasaan sejati sering datang dalam bentuk kesederhanaan. Kadang saya juga berpikir, mungkin masalah terbesar negeri ini bukan kekurangan orang pintar. Kita punya banyak orang pintar, tapi kita kekurangan orang yang mampu tetap tenang ketika berbeda pendapat, apalagi beda pilihan. Kita kekurangan orang yang bisa mendengar tanpa langsung menyerang. Dan mungkin itulah kenapa politik kita sangat-sangat melelahkan. Kadang gue juga berpikir, udahlah, gue capek ngikut seperti ini. Tapi balik lagi mengingat beliau, rasa capek dan lelah itu hilang. Ya, gue capek karena mungkin terlalu banyak ego, terlalu sedikit empati, dan kalimat tadi terus terngiang di kepala saya. Bila mana saya menang, maka Allah izinkan saya. Bila mana saya kalah, maka Allah akan selamatkan saya. Ada kedewasaan spiritual di sini. Sebuah pemahaman bahwa hidup bukan soal terlalu mendapatkan apa yang kita mau, tapi percaya
bahwa Tuhan lebih tahu apa yang kita butuhkan. Dan mungkin ketenangan seperti itulah yang sekarang langka sekali di Indonesia ini. Di tengah dunia yang penuh teriakan, orang yang tetap teduh terasa berbeda. Terlepas dari kalian suka atau tidak suka pada Pak Anies, setidaknya ada satu hal yang bisa kita pelajari, bahwa menjadi tenang di tengah kebisingan adalah bentuk kekuatan, bahwa mendengar lebih sulit daripada bicara, dan bahwa tidak semua kekalahan berarti kehancuran. Kadang itu justru cara Tuhan menyelamatkan kita. Saya percaya bangsa ini suatu hari akan dipimpin bukan hanya oleh orang yang kuat, tetapi juga orang yang teduh, orang yang selalu ingat akan Tuhannya, dan orang-orang yang takut akan dosa-dosanya. Bahkan orang yang selalu ingat dengan masjid. Itulah sosok Anies Baswedan yang saya tahu. Nah, buat teman-teman yang mau tanya-tanya, ya kita sharing-sharing pengalaman selama ikut beliau. Ya oke, monggo silakan tulis di kolom komentar. Saya akan jawab semampu dan setahu saya saja. Terima kasih sudah menonton. Dan kalau kalian punya pendapat yang lain juga, tulis juga di kolom komentar dengan sopan. Karena mungkin cara kita berkomentar menunjukkan siapa diri kita yang sebenarnya. Oke, udah dulu. Ketemu lagi di cerita berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.